Dengan saya Mada Rahma. Saya Muhammad Hedi. Saya Rafi Ijudin Waidi dan Maulana Anies Fadilah. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Latar belakang, sampah merupakan material sisa yang sudah tidak digunakan lagi dan belum memiliki nilai ekonomis. Sampah sendiri adalah masalah bagi setiap negara, terutama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, di mana berkembang masih mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan sampah. Sampah selalu dihasilkan setiap harinya, dan di Indonesia sendiri jumlah sampah terus bertambah dan dari tahun ke tahun. Sampai sekarang masalah sampah belum bisa teratasi. Banyak sampah yang belum bisa dikelola dengan baik. Jika masalah sampah terus dibiarkan, maka akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Indonesia memiliki populasi sekitar 274,5 juta jiwa yang setiap harinya dapat menghasilkan sedikit 64 juta ton sampah. Sampah juga mengakibatkan masalah sampah terus meningkat. Jika masalah sampah belum dapat dikelola dengan baik, maka ini akan menyebabkan dampak negatif. Contohnya seperti pembakaran sampah dapat mengakibatkan pencemaran udara, lalu sampah bisa mengakibatkan pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Dengan terjadi pencemaran lingkungan, maka ekosistem juga akan terganggu. B. Rumusan masalah. Bagaimana cara memanfaatkan sampah organik dan anorganik di lingkungan SMAN 1 Kopo? C. Tujuan. Untuk mendeskripsikan cara pemanfaatan sampah organik dan anorganik yang berada di SMAN 1 Kopo pada tahun ajaran 2023-2024. B. Manfaat. Dapat mengurangi sampah-sampah yang berada di SMAN 1 Kopo. 2. Dapat mengurangi pencemaran tanah. 3. Dapat mengurangi bahaya dari sampah tersebut. 4. Mendorong untuk memanfaatkan sampah sebagai bahan kreasi untuk selalu berinovasi. Sekian, terima kasih. Membacakan bab 2. Sampah anorganik. Sampah anorganik yakni sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik sebagai produk sintetis maupun hasil pengolahan teknologi bahan tambang. Hasil olahan bahan hayati dan sebagainya. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya. Sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan plastik, sampah deterjen. Sebagai zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme, sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. Contoh sampah dari zat anorganik adalah potongan-potongan atau pelat-pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang belulang, dan lain-lain. Sampah jenis ini melihat fisiknya keras, maka baik untuk peninggian tanah rendah atau dapat pula untuk memperluas jalan setapak. Tetapi bila rajin mengusahakannya, sampah dari logam dapat kembali dilebur untuk dijadikan barang yang berguna, batu-batuan untuk mengurung tanah yang rendah atau perkakas jalan setapak. Pecahan gelas dapat dilebur kembali dan dijadikan barang-barang berguna, dan tulang belulang bila dihaluskan dan diproses dapat untuk pupuk dan lain-lain. Berdasarkan sifat fisiknya, sampah digolongkan menjadi 5. Sampah basah terdiri dari bahan-bahan organik yang mempunyai sifat mudah membusuk. Sifat utama dari sampah basah ini banyak mengandung air dan cepat membusuk. Utama dari sampah basah ini banyak mengandung air. Sampah kering tersusun dari bahan organik maupun anorganik yang sifatnya lambat atau tidak mudah membusuk. 3. Sampah lembut terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan, dan mempunyai sifat mudah berterbangan yang dapat membahayakan dan mengganggu pernapasan mata. Sampah besar merupakan sampah yang berukuran besar, misalnya peralatan rumah tangga. 5. Sampah berbahaya dan beracun merupakan sampah yang berbahaya baik bagi manusia, hewan, maupun tanaman. Sampah seperti sampah yang berasal dari rumah sakit atau klinik, sampah bahan-bahan nuklir, sampah ledakan, dan lain-lain. Bab 3. A. Data sampah yang akan dikelola. Adapun data sampah yang akan digunakan dalam proyek ini adalah sekitar 1 kilogram untuk botol plastik yang akan kami cari di sekitar rumah dan sekolah. B. Nama produk sampah yang akan dibuat. Nama produk sampah yang akan didahului menjadi cermin dari tutup botol adalah tutup botol plastik. Tutup botol tersebut akan kami kumpulkan dan pastikan seluruh akhirnya kami proses menjadi cermin dari tutup botol plastik. C. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang
5 gunting, 6 benang wol, 7 pensil, 8 double tip. D. Pengelolaan sampah. 1. Siapkan kardus cermin, pensil, dan gunting. 2. Sesuaikan ukuran dan D. Cara pengelolaan sampah. 1. Siapkan kardus, cermin, pensil, dan gunting. 2. Sesuaikan ukuran kardus dengan cermin, lalu potong kardus tersebut menggunakan gunting. 3. Beri double tip pada kardus, lalu tempelkan pada cermin. 4. Siapkan tutup botol plastik, beri lem tembak pada bagian dalam tutup botol, lalu tempelkan pada cermin. 5. Pasang tutup botol sesuai bentuk cermin. 6. Potong benang 20 cm, tempelkan di benang 6. Potong benang 20 cm, tempelkan di belakang kardus menggunakan lem tembak. 7. Buat kembali potongan kardus sesuai dengan bentuk cermin, lalu tempelkan agar bagian belakang terlihat lebih rapi. Sudah. Saya akan melanjutkan bab 4. 1. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah plastik dapat merugikan dan membahayakan. Yang merugikan jika kita membawa plastik sembarangan, jika membakar sampah plastik maka asapnya akan mempengaruhi efek rumah kaca. Dan yang menguntungkan jika kita memiliki kreativitas dalam mengolah sampah plastik sebenarnya membakar tidak hanya